Warahmatullahi wabarakatuh, Bugin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, Bugin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Bapak gimana nih kabar nih? Alhamdulillah, Bugin, sehat-sehat juga. Nih, Bugin, kesiapan Ibu nih dalam mau melakukan coaching ini siapa nih kira-kira yang teman sejawat mau di coaching nih? Jadi kali ini saya akan coaching dengan rekan saya Bujian ya Pak ya. Kemudian persiapannya ya yang pasti persiapan waktu, mengklikkan waktu, mencocokkan waktu antara saya dengan Bujian supaya Bujian juga tidak meninggalkan jam pelajarannya dan saya juga tidak meninggalkan pekerjaan saya. Jadi persiapan mengklopkan waktu gitu Pak. Nah, gimana? Ibu sudah siap nih? Siap ya? Insya Allah siap. Oke. Ini Bu, pertama kita kayaknya ini harus membahas dulu ini tujuan kita dalam hal kegiatan ini seperti apa sih supaya antara Ibu dan saya ada persepsi yang sama nih. Nanti Ibu, saya supervisi Ibu ini pengen rubrik ini sama siapa nih ini Bu, penilaian-penilaian yang mungkin Ibu kita lakukan nanti. Oh gitu ya Pak. Ya ini Bu ya. Baik. Tidak dilakukan ini. Yang mungkin Ibu ya, ini Bu ya. Oke. Sekarang Bu, sudah tahu rubrik penilaian, jadi nanti saya akan menilai Ibu ya Bu ya. Iya Pak. Ya. Sebelum Ibu nanti melakukan coaching nih, Iya Pak. kompetensi coaching mana nih yang Ibu ingin capai terhadap rekan sejawat nanti nih? Kompetensi coachingnya yang pasti kehadiran penuh, kemudian saya berusaha mendengarkan aktif dari coach yang disampaikan nanti, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot pada coach Pak. Oke Bugin, nah ada 3 kompetensi ya yang Ibu ingin capai nih ya. Ya Pak. Nah bagaimana nanti Ibu bisa mendengarkan, membuat kesadaran penuh ya, kehadiran penuh Ya, Pak. kehadiran penuh si coachnya nanti ya. Nah, supaya prosesnya nanti bisa selesai sampai di akhir tujuan Ibu ya. Ya Pak. Nah terus yang kedua tadi Ibu bilang mau mendengarkan aktif ya. Betul. Nah jadi Ibu nanti usahakan mendengarkan aktif si coach biar dia menyampaikan apa yang menjadi harapan dia supaya dia bisa menemukan solusi-solusi terbaik untuk pengembangan potensinya Bu ya. Baik, Pak. Oke. Terus yang ketiga Ibu nanti pengen melakukan sebuah pertanyaan-pertanyaan nih. Mudah-mudahan Ibu nanti bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mengarahkan si coach. Jika dia meluas, Ibu bisa mengarahkan dia lebih mengerucut untuk bagaimana menemukan solusi terbaiknya ya. Oke Bu. Nah, terus dari 3 kompetensi tadi nih Bu, Ya Pak. mana nih yang ingin dikembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi yang mendengarkan aktif mungkin ya Pak, yang perlu saya pinginnya saya diobservasi di itu di mendengarkan aktif kemudian dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach seperti itu Pak. Oke, berarti Ibu nanti akan fokus bagaimana mendengarkan ya. Terus tidak menghalangi si coach berbicara memutus pembicaraan ya, biar dia dulu mengalir seperti air bercerita,
baru nanti Ibu masuk dalam pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Itu yang ingin dikembangkan. Oke, makasih Bu. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya nanti betul-betul sesuai alur ya yang Ibu pahami tentang 3 kompetensi tadi. Semoga Pak. Oke. Terus boleh bertanya lagi nih. Baik Pak. Nih. Mudah-mudahan nanti apa sih kira-kira indikator ketercapaian yang tujuan dari coaching tadi itu? Mau dibawa kemana nih teman kita yang mau di coaching nih? Gitu ya Pak. Mungkin ketika si coach nanti dia bisa menemukan solusi dari mungkin masalahnya atau apa yang disaringkan, atau dia menemukan hal yang baru yang bisa membantu untuk mengembangkan potensinya gitu Pak. Jadi ya tadi ya seharapannya nanti si coach bisa menemukan solusi atau dia bisa menemukan hal baru dari potensi-potensi yang dimilikinya, mengembangkannya, menemukan hal-hal baru. Oke, jadi yang saya garis bawahi indikatornya adalah bagaimana si coach tadi setelah membicarakan, menceritakan apa yang di-sharing, dia bisa menemukan sendiri ya solusi terbaik buat dia gitu. Oke, mudah-mudahan dia bisa dapat solusi terus atau ide-ide baru ya. Oke, mudah-mudahan juga Bu nanti kalau bisa ditekankan bagaimana dia bisa melaksanakannya nanti ya. Gitu ya, Oke. Nah, mungkin itu 3 rubrik mungkin yang harus Ibu lakukan nanti dalam coaching. Jangan ada beban Bu ya. Oke. Siap Pak. Tidak apa-apa ya saya mendampingi Ibu dalam coaching nanti nih. Aman Pak. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Gin atas kesempatannya. Hari ini kita sama-sama melakukan, saya sebagai supervisor, Ibu sebagai coach. Baik. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Yuk dilanjut. Ya Pak, saya panggil Bu Jian dulu Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Jian. Waalaikumsalam Bu Gina. Alhamdulillah ketemu lagi kita ya Bu. Iya. Tapi dalam event yang berbeda. Oke Bu Jian, kayaknya apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Gina. Ada ya sedikit kegalauan gitu. Ada kegalauan ini. Iya. Oke Bu Jan, kira-kira apa nih yang digalaukan ini Bu Jan? Kita punya waktu nih 10 sampai 15 menit nah Bu Jan untuk kita ngobrol-ngobrol sharing. Mungkin apa nih yang digalaukan yang akan Bu Jan sampaikan ini? Iya begini Bu Gina. Kemarin kan saya di supervisi itu oleh guru senior gitu. Nah pada saat kegiatan supervisi tersebut itu ada kesalahpahaman seperti itu. Kesalahpahaman. Iya. Kira-kira kesalahpahamannya ini apa nih Bu Jen nih? Kesalahpahamannya itu guru senior itu ketika melakukan supervisi menginginkan saya untuk menggunakan buku teks seperti itu. Jadi harapan dari supervisor ini adalah dalam proses pembelajaran itu tetap menggunakan buku teks seperti tapi itu. Ternyata Bu Jian tidak menggunakan buku teks pada saat supervisi itu. Gitu. Jadi Bu Jian kemarin menggunakannya apa Bu Jian? Begini, saya sebelum supervisi saya sudah mempersiapkan Bu Gina, yaitu berupa PPT, kemudian saya menyiapkan proyektor, menggunakan proyektor dalam pembelajaran, kemudian menggunakan media pembelajarannya itu berupa alat peraga Bu Gina, gitu. Seperti itu. Jadi ada sudah media pembelajaran, ada alat peraga ya. Itu mungkin sama Bu Jan sudah dianggap mewakili buku teks seperti itu. Tetapi ketika pada saat supervisi guru senior itu menginginkan ada buku teks itu atau pegangan untuk guru seperti itu. Jadi gimana nih perasaannya Bu Jan harus dituntut untuk menggunakan buku teks ini? Ya itu Bu Gina, saya mencoba ya untuk menjelaskan pada saat supervisi tersebut kepada guru senior itu bahwa saya membuat PPT itu adalah rangkuman gitu kan, rangkuman dari buku teks atau pegangan. Sebenarnya saya juga mengacu pada kurikulum gitu, masih mengacu pada kurikulum seperti itu. Cuman pada saat saya menjelaskan alasan saya tidak menggunakan buku teks itu, ekspresi beliau gitu ya sebagai guru senior gitu agak berbeda, mungkin seperti tersinggung seperti itu Begina. Atau mungkin dulunya mungkin beliaunya mungkin belum menggunakan ini kali ya atau PowerPoint mungkin
Bisa jadi ya. Tapi kan Seperti karena itu. memang, sekarang kan eranya sudah teknologi ya Bu ya. Mungkin kalau kita hanya menggunakan buku saja tapi tidak dengan metode atau media yang lain, itu malah mungkin motivasi anaknya malah kurang ya Bu. Nah, itu yang saya ingin coba menjelaskan gitu kepada guru senior bahwa zamannya tuh udah beda, nggak berpaku pada buku teks gitu kan. Kita bisa menggunakan IT ya, seperti itu kan. Anak-anak zaman sekarang itu lebih canggih ya, seperti itu. Cuman mungkin alasan saya itu belum bisa diterima oleh guru senior itu, Bu Gina. Jadi masih ada keganjelan ya Iya, antara masih ada Bujian keganjelan. dengan guru tersebut, guru senior tersebut. Nah, kira-kira nih menurut Bujian tuh harusnya bagaimana sih hubungan kita dengan guru senior itu? Ya menurut saya hubungan guru junior dengan senior nih ya, sekarang saya junior gitu, mungkin sebetulnya berkolaborasi. Mungkin guru senior itu mohon maaf ya, mungkin masih berpikiran berpatokan pada buku teks sebetulnya. Seharusnya belajar gitu kan, belajar atau melek IT lah seperti itu gitu kan. Karena kita mengikuti zaman gitu. Kodrat zaman kita tuh udah berbeda gitu, harus siswa itu sekarang udah melek IT. Jadi kita harus mengimbangi pembelajaran kita dengan IT seperti itu. Jadi menurut Bujian nih ya, jadi dalam proses pembelajaran ini karena memang eranya sudah IT teknologi, Iya. idealnya itu dalam sebuah proses pembelajaran itu juga menggunakan Kan IT, teknologi. supaya kemampuan siswanya juga berkembang Iya, ya. benar. Sekarang juga seperti itu. Iya. Nah, itu idealnya kan seperti itu nih, harapannya Bujian proses pembelajaran adalah seperti itu nih Bujian ya. Kira-kira di sekolahnya Bujian atau kondisi sekarang pada di tingkat atau level berapa nih kondisinya? Menurut saya Bu ya, karena tadi ada jenjang tuh antara guru senior dengan guru junior itu, maka masih di level 6 kali Bu ya gitu pembelajaran, karena itu ada jenjang tadi. Nah, guru saya menganggap bahwa guru-guru senior itu masih di level 6 gitu Bu. Gitu. Nah, sekarang posisinya di level 6 ini guru-guru senior. Nah, ini kira-kira nih Bujian harapannya guru-guru senior ini nih mulai menerapkan pembelajaran dengan TIK atau lah minimal mengenal dulu atau mau belajar dulu itu, harapan Bujian ini nanti ke level berapa nih supaya mungkin ya cara berpikirnya atau Metode pembelajaran gitu dari ya. guru senior tersebut. Saya sih nggak muluk-muluk ya begini, nggak mesti harus 10 gitu. Mungkin di level 8 saja saya sudah ini ya, udah bagus lah menurut saya, seperti itu. Di level 8 ya Bujian ya, di level 8 ini berarti nanti guru senior tersebut juga sudah mulai mau mungkin ya, mau untuk istilahnya membuka hatinya. Membuka hati, pikiran terbuka, menerima gitu ya. Oh ternyata memang sekarang kan eranya adalah teknologi seperti itu. Jadi ya memang harus sesuai dengan zamannya seperti itu ya Bujian ya. Nah kira-kira untuk mencari menjadi atau menuju ke level tersebut nih Bujian, adakah ide-ide atau solusi-solusi yang sudah dipikirkan oleh Bujian nih? Saya tuh harus ngapain supaya ibu ini atau bapak ini seperti itu? Iya, mungkin ya Bu ya, saya ada solusi sedikit ini rencana ke depan, yaitu saya akan berkolaborasi terutama dengan guru senior yang mungkin lebih dekat dengan saya atau satu mapel dulu. Itu dengan pendekatan, kemudian kita berkolaborasi bagaimana metode-metode pembelajaran yang berbasis IT seperti itu. Jadi Bujian ini sudah mulai ada ide nih mengajak kolaborasi nih. Iya, benar. Kolaborasi minimal guru satu mapel dulu gitulah ya. Iya. Kira-kira ada alternatif yang lain atau mungkin ide-ide yang lain nih selain kolaborasi dengan guru satu mapel itu? Iya, kebetulan kan di sekolah itu punya KKG ya Bu ya gitu, per mapel. Mungkin nanti bisa saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, terutama ke wakakurikulum begitu. Ibaratnya sharing ilmu gitu kan tentang pembelajaran berbasis IT seperti itu. Jadi pada saat KKG gitu atau ya kumpul permapel dulu seperti itu, semacam IHT atau diseminasi, mungkin tidak
langsung media yang tinggi ya, mungkin kita pembuatan PPT yang sangat menarik sehingga pembelajaran kita itu siswa itu sangat menarik gitu, menarik untuk mengikuti pembelajaran kita seperti itu. Jadi tadi ya yang pertama Bu Jan itu mau kolaborasi dulu dengan rekan sesama mapel, kemudian yang kedua ke tim manajemen seperti itu. Nah, kira-kira nih yang memungkinkan atau yang menjadi prioritas Bu Jan itu yang mana ini antara dua langkah tadi nih? Sepertinya kalau saya sendiri kan Bu nggak mungkin ya harus berkolaborasi dengan warga sekolah atau teman-teman. Kayaknya langkah yang baik itu ke kepala sekolah dan ke manajemen Bu. Di situ mungkin nanti manajemen meramu bagaimana caranya kita mungkin mengadakan IHT atau seperti sosialisasi gitu dalam strategi pembelajaran yang berbasis IT. Seperti tim manajemen ya. Jadi memang karena di sekolah itu manajemen juga mempunyai peran. Iya benar. Ya, apalagi menentukan kebijakan. Iya benar. Ini mau dibawa kemana itu juga tim manajemen juga berperan ya. Untuk ke tim manajemen ini kira-kira kapan nih Bu Jan nih? Nah itu Bu yang jadi pertimbangan saya maju mundur nih. Soalnya kan saya sebagai guru junior ya, sedangkan beliau sebagai guru senior ya mungkin sudah sampai juga gitu kan ketidaknyamanan saya dengan beliau. Saya sih kepingin secepatnya Bu, insya Allah minggu depan kayaknya Bu ya saya baru bisa menghadap ke Ibu Kepala Sekolah dengan wakakurikulum kali seperti itu. Jadi minggu depan rencananya akan ke tim manajemen. Nah kira-kira ada nggak sih yang bisa membantu Bu Jan ini? Mungkin ada Bu ya. Seperti ada guru TIK mungkin ya, seperti itu ada beberapa guru TIK yang di sekolah yang artinya sudah memiliki kompetensi dalam bidang IT. Mungkin saya akan minta bantuan kepada beliau-beliau seperti jadi itu. Support dari rekan ya. Iya betul. Rekan ini untuk merealisasikan rencananya Bu Jan ya. Jadi tadi Bu Jan sudah mau ke tim manajemen, juga minta support dari rekan sejawat atau guru TIK nih karena memang berhubungannya dengan teknologi seperti itu. Oke Bu Jan, semoga rencananya Bu Jan bisa berjalan dengan lancar. Saya tunggu nih informasi atau perkembangan dari realisasinya Bu Jan ini. Bagaimana sih nanti Bu Jan ke manajemen? Apakah mendapat tanggapan positif atau bagaimana dengan KKG seperti itu, atau juga kolaborasi dengan rekan sejawat nih? Saya tunggu info-info terbaru dari Bu Jan ini. Baik Ibu, nanti saya akan sampaikan lagi ketika nanti saya sudah berkoordinasi dengan tim manajemen, dengan Bapak Ibu guru yang mengampu pelajaran TIK. Saya nanti akan berbicara lagi bagaimana tanggapan dari manajemen kepada Ibu Gina. Oke, kira-kira gimana nih perasaan Bu Jan ini setelah kita ngobrol coaching ini? Iya, alhamdulillah lega ya Bu ya. Tadi saya tidak ada rasa ketidaknyamanan gitu karena kebetulan kan tiap hari juga kita ketemu dengan guru senior. Nah, setelah saya berbincang dengan Bu Gina, ada perasaan lega gitu, sudah menemukan solusi gitu kan, menemukan solusi untuk memecahkan masalah saya seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Bu Jan. Semoga nanti solusi itu memang benar-benar membuat Bu Jan lega, kemudian memang bisa diaplikasikan seperti itu. Oke Bu Jan, waktunya sepertinya sudah mau habis. Bu Jan ini terima kasih ini waktunya. Sama-sama Bu Gina. Nanti kita bisa ketemu lagi. Tetap semangat nih. Tetap semangat. Sukses selalu. Iya. Sama-sama, terima kasih Bu Gina. Gimana nih perasaannya? Apa sudah merasa lega, merasa tenang, sudah mengarahkan teman tadi dalam proses coaching? Dan bagaimana saat tadi melakukan coaching itu, coba nih bisa nggak diceritain indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi, apakah sudah sesuai harapan tadi waktu kita bincang-bincang di pra observasi ini? Alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah tadi coachingnya sudah berjalan, menurut saya ini sudah berjalan dengan baik ya Pak. Coach saya Bu Jan juga sudah mengungkapkan apa sih yang ingin disampaikan, kemudian Bu Jan juga ternyata sudah bisa mampu menemukan solusi dari apa yang Bu Jan sampaikan ya gitu Pak. Jadi ya tadi
saya sudah merasa menerapkan alur tirta ya Pak, jadi saya sudah mengajukan menanyakan apa sih tujuannya Bu Jian ingin coaching dengan kami, dengan saya. Kemudian Bu Jian juga sudah menceritakan tentang kondisi-kondisi yang ada sekarang, dan hebatnya lagi Bu Jian mampu mencari solusi nih, menemukan solusi-solusi, membuat rencana-rencana dan mempunyai target untuk melaksanakan atau menerapkan solusi tersebut Pak. Oke Bu Gin, nah Ibu sudah melakukan bagaimana mengarahkan Bu Jian menemukan solusi-solusi terbaik ya buat Dian ini. Ini Bu Gin, tadi catatan observasi yang saya amati nih Bu Gin. Iya Pak. Sepertinya Ibu sudah maksimal banget mengarahkan teman sejawatnya bagaimana dalam komunikasi-komunikasi yang betul-betul berbobot sehingga Bu Jian bisa mencari solusi atas apa yang diinginkan dia sendiri gitu tuh. Nah, terus fokus pada area yang ingin dikembangkan ini kira-kira apa nih lagi yang mau arah ke depan mau dikembangkan ini? Hal-hal yang ingin saya kembangkan dari kemampuan saya ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Jadi ketika yang namanya mengajukan pertanyaan berbobot itu memang harus bagaimana sih kita bisa memancing si coach untuk mengemukakan apa yang ada dalam hatinya, pikirannya, seperti supaya dia bisa menemukan solusi juga gitu Pak. Jadi mungkin saya harus banyak berlatih dan memperdalam lagi bagaimana sih membuat pertanyaan-pertanyaan supaya coach ini bisa melegakan atau menemukan solusi dari masalahnya. Oke, jadi harapan Ibu lebih memperkuat lagi kompetensi bagaimana mendengarkan dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya Gin. Oke Bu Gin, Ibu sudah mengutarakan apa yang mau dikembangkan terhadap si coach tadi ya, dan itu juga sebenarnya sudah terpenuhi. Sekarang mungkin sebagai kesimpulan ini, Iya, Pak. Semoga nanti Ibu bisa mengcoaching teman-teman sejawat berikutnya, bukan hanya yang Bu Jian tadi, tapi bisa membiasakan diri melatih melakukan pengembangan terhadap rekan-rekan yang lain lagi Bu ya. Baik Pak, insya Allah Pak. Oke Bu Gin, nah mudah-mudahan hasil coaching kita ini sudah saya bisa katakan selesai hari ini. Oke, terima kasih Bapak. Maaf ya Bu Gin. Terima kasih waktunya Pak, terima kasih sudah membantu saya jadi lebih tahu kompetensi-kompetensi apa yang ada dalam diri saya dan yang perlu saya kembangkan Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga Bu Gin atas waktunya. Waalaikumsalam Bu Gin. Demikian video dari kami praktik coaching. Saya Jian Ika Arisandi. Saya Herdi Saksul. Saya Ginarti. Mau kompetensi berkembang? Coaching deh solusinya. Salam dan bahagia.